Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, bertemu kembali dengan Tadarus Pancasila yang pada sesi ini kita akan mendiskusikan sebuah isu yang lumayan hangat di tengah masyarakat kita terkait dengan tuduhan bahwa Pancasila adalah ideologi dasar negara dan falsafah bangsa yang menurut sekelompok pihak itu disebut sebagai falsafah yang kafir, falsafah tauhid, falsafah sekuler. Nah, kita ingin membuktikan tuduhan tersebut ya. Apakah Pancasila itu adalah ideologi tauhid ya. Tauhid itu artinya sesuatu yang disembah selain Allah ya, sesuatu yang disembah bertentangan dengan perintah Allah ya. Nah, memang tuduhan ini berkembang di sebagian masyarakat kita ya, sebenarnya sebagian kecil tetapi sangat signifikan dan membuat beberapa persen dari terutama umat Islam itu menolak Pancasila ya. Ada beberapa survei misalnya dari LSI DNIJA tahun 2018 yang menemukan turunnya dukungan terhadap Pancasila sejak tahun 2013 sampai 2018 turun sebanyak 9%, sedangkan dukungan terhadap ide NKRI bersyariah itu naik sampai 10% ya. Atau survei yang dilakukan oleh Al-Farah Research Center pada tahun 2017 ya, yang menemukan misalnya 19,4% ASN kita atau PNS kita itu lebih memilih Islam sebagai dasar negara daripada Pancasila. Nah, sebuah organisasi yang saat ini sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang itu juga memiliki pandangan serupa ya. Menurut mereka Pancasila adalah falsafah kafir yang tidak sesuai dengan Islam. Al-Bansosila falsafah kufur la tatafik ma'al Islam ya. Ada dua alasan kenapa organisasi ini menolak Pancasila dan menyatakan sebagai ideologi yang kafir. Yang pertama, Pancasila menganut pluralisme agama itu. Jadi ketika Pancasila itu menaungi dan melindungi semua agama yang ada di Indonesia, maka ia dianggap sebagai ideologi yang menganut pluralisme agama. Lalu kemudian Pancasila karena memuat ideologi-ideologi non-Islam seperti nasionalisme, demokrasi, sosialisme, maka Pancasila juga dianggap sebagai bertentangan dengan ideologi Islam. Nah, lalu kemudian karena Pancasila ini merupakan dasar dari sebuah negara yang non-Islam ya, yakni Indonesia atau NKRI, maka Pancasila ini secara otomatis menurut mereka dianggap sebagai dasar negara kafir ya, karena mereka menganut pandangan dikotomik antara apa yang mereka sebut sebagai Darul Islam atau negara Islam vis-a-vis Darul Kufr atau negara kafir atau Darul Harb negara perang. Sehingga kemudian ketika sebuah negara itu bukan menjadi bagian dari negara Islam, maka secara otomatis dia menyandang status sebagai Darul Kufr atau Darul Harb ya. Dan dasar negara dari negara non-Islam itu akhirnya disebut sebagai dasar negara yang kafir. Nah, pandangan seperti ini sebenarnya bertentangan dengan pandangan serupa yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok Islam lainnya, terutama organisasi Islam yang mainstream ya, organisasi Islam terbesar di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ya. Nahdlatul Ulama pada tahun 1983 melalui Munas Alim Ulama di Situbondo itu menyebut Pancasila justru sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pancasila justru mencerminkan dua hal yang paling fundamental di dalam Islam, yakni sila pertamanya yakni ketuhanan yang Maha Esa mencerminkan nilai tauhid ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa adalah cerminan dari nilai-nilai tauhid. Lalu yang kedua, sila-sila di bawahnya yakni kemanusiaan, persatuan,
kerakyatan hingga keadilan sosial itu mencerminkan apa yang disebut sebagai tujuan utama dari syariah Islam atau maqasidus syariah. Jadi bertentangan dengan pandangan organisasi ini, ya justru menurut Nahdlatul Ulama Pancasila itu mencerminkan tauhid dan maqasidus syariah. Lalu kemudian Muhammadiyah misalnya ya di Muktamar ke-47 di Makassar itu menyebut negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah ya. Darul Ahdi itu negara persaksian, artinya Darul Ahdi itu adalah negara konsensus ya, atau negara kesepakatan ya. Artinya Pancasila itu merupakan ideologi yang lahir dari kesepakatan para pendiri bangsa ya, terutama kelompok nasionalis religius dan kelompok katakanlah nasionalis sekuler gitu ya. Nah, kedua kelompok ini bersepakat untuk mendirikan negara bangsa bersama-sama berlandaskan Pancasila. Nah, Pancasila sendiri sebagai sebuah konsensus, sebagai sebuah perjanjian agung ya, sebagai sebuah kesepakatan itu mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Oleh karena itu kemudian para pendiri bangsa ya itu dengan sadar ya menempatkan ketuhanan sebagai sila pertama gitu. Sehingga kemudian sila di bawahnya itu merupakan cerminan dari nilai-nilai ketuhanan juga. Jadi Pancasila adalah kesepakatan, sehingga negara Pancasila adalah negara kesepakatan. Darul Ahdi Wasyahadah. Wasyahadah itu artinya persaksian. Jadi Muhammadiyah mengajak kita untuk menjadi saksi terwujudnya nilai-nilai Pancasila, sehingga kemudian kita tidak hanya memahami lalu kemudian mengetahui kandungan dari nilai-nilai Pancasila itu, tetapi menjadi agen-agen pelaksana atau pewujud dari nilai-nilai Pancasila itu. Nah, pandangan NU dan Muhammadiyah ini yang merupakan mayoritas umat Islam di Indonesia, inilah yang lebih tepat ya ketika memahami hubungan antara agama dengan Pancasila, hubungan antara Islam dan Pancasila itu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi ya, ketika sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka keempat sila di bawah ketuhanan itu semua adalah perintah Tuhan ya. Muhammad Hatta punya penafsiran seperti itu. Jadi kata Bung Hatta, untuk memahami Pancasila secara benar kita perlu membaca Pancasila sebagai sebuah piramida nilai, di mana ketuhanan itu menempati pucuk piramida dan sila-sila di bawahnya menjadi terang dari nilai-nilai ketuhanan itu. Di bawah terang nilai ketuhanan itulah kita bisa memahami sila-sila di bawahnya dengan tepat. Nah, kalau kita kaji misalnya apa yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, itu memang tepat dengan pandangan Islam itu sendiri. Ya, kalau NU kemudian memahami sila-sila di bawah ketuhanan itu sebagai maqasidus syariah, itu juga sangat tepat. Kalau misalnya kita lihat maqasidus syariah atau tujuan utama dari syariah Islam itu kan juga memuat 5 hak dasar ya, yang juga disebut sebagai usulul khams ya, atau Pancasila ya. Usul itu artinya dasar, khams itu 5. Jadi usulul khams adalah Pancasila. Nah, Pancasila di dalam maqasidus syariah itu memuat 5 hak dasar di dalam kehidupan manusia ya. Yang pertama adalah hifdzuddin ya, menjaga agama. Dan ini sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, keberadaan sila ketuhanan yang Maha Esa ini membuat umat beragama di Indonesia itu terlindungi hak-hak beragama. Ya, di Indonesia karena ada sila ketuhanan ini tidak akan mungkin ada kebijakan negara yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, bertentangan dengan Tuhan. Oleh karena itu gugur sebenarnya tuduhan yang menyatakan bahwa Pancasila dan Indonesia adalah negeri sekuler ya. Justru orang yang menyebut Pancasila sebagai ideologi sekuler itu mereka tengah mengembangkan atau menerapkan sekularisasi terhadap Pancasila, karena Pancasila sendiri adalah ideologi ketuhanan.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua ya, usul khams di dalam maqasidus syariah itu adalah hifdzun nafas atau menjaga jiwa, dan ini sesuai dengan sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sila yang mendasari hak-hak asasi manusia atau HAM di Indonesia, dan yang paling penting di dalam hak asasi itu adalah hak untuk hidup, ya, hifdzun nafas. Sesuai dengan sila kedua dari maqasidus syariah. Kemudian hak ketiga dari maqasidus syariah adalah hifdzun nasl, ya, atau hak keturunan atau menjaga keturunan. Nah, keturunan ini kemudian dalam konteks kehidupan berbangsa ini menjadi bagian dari kesinambungan kehidupan kita sebagai satu bangsa, satu suku, satu ras, ya, satu kelompok, satu keluarga. Sehingga kemudian keturunan kita di dalam kehidupan satu keluarga itu kemudian membesar menjadi keturunan bangsa. Sehingga artinya apa? Artinya hifdzun nasl atau menjaga keturunan ini satu semangat dengan kebutuhan kita untuk menjaga ras, menjaga bangsa, menjaga apa-apa yang menjadi bagian dari kesejarahan bangsa kita. Di dalam Al-Quran misalnya surat Al-Maidah ayat 48, ya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ya. Ini adalah ayat ketiga, ya, ayat dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Ya, Allah berfirman, seandainya kami Tuhan ingin menciptakan umat manusia itu dalam satu jenis saja, itu bisa. Satu jenis saja, ya. Misalnya satu jenis ras, satu jenis agama, satu jenis kondisi atau strata sosial dan lain-lain, itu bisa. Tetapi kenapa Tuhan menciptakan kita dalam sekian ragam, dalam sekian perbedaan? Karena Allah ingin menguji seberapa bijak kita di dalam menghadapi perbedaan itu, seberapa bijak kita di dalam menanggapi keragaman itu. Nah, perintah Allah lalu kemudian fastabiqul khairat, berlombalah berbuat baik, bukan berlomba untuk mengklaim kebenaran masing-masing. Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Hanya kepada Allah lah semua pertikaian kita itu, semua perbedaan kita itu akan diputuskan nanti di hari akhir. Lalu hak keempat dari maqasidus syariah atau tujuan utama syariah Islam adalah hifdzul aql, ya, menjaga pikiran dan kondisi politik, kondisi sosial, kondisi masyarakat yang paling sesuai dengan kebebasan berpikir, ya, itu adalah sistem demokrasi. Jadi hanya di dalam sistem demokrasi lah, hanya di dalam sistem kerakyatan atau kedaulatan rakyat lah, ya, kebebasan berpikir itu dijamin, ya. Di sistem politik lain, misalnya monarki, ya kan, feodalisme, bahkan teokrasi, itu tidak ramah dengan kebebasan berpikir ini. Sehingga kemudian hifdzul aql atau menjaga pikiran itu adalah kebebasan atau hak yang hanya bisa kita nikmati di dalam terang sila keempat atau kedaulatan rakyat. Nah, ini juga menjadi penting juga, ya. Sebagian kelompok Muslim itu mengkafirkan demokrasi, ya kan. Menurut mereka demokrasi atau kedaulatan rakyat itu sudah mengkudeta kedaulatan Tuhan. Nah, di dalam Pancasila justru kedaulatan rakyat itu menjadi perintah dari Gusti Allah. Karena sila keempat itu menjadi turunan dari sila pertama. Kerakyatan menjadi turunan dari ketuhanan. Oleh karena itu, seorang sejarawan dari Muhammadiyah, ya, Dr. Kuntowijoyo, itu dengan tepat menyebut demokrasi Pancasila sebagai teodemokrasi atau demokrasi ketuhanan. Ini mirip dengan ide, istilahnya sama dengan ide dari Abul A'la Al-Maududi, seorang pengajur gerakan Islam politik di India, tetapi berbeda di dalam konteksnya. Nah, di dalam Pancasila demokrasi itu justru menjadi perintah
dari Tuhan. Kedaulatan Tuhan itu hadir kita tegakkan melalui kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat artinya ya kemampuan dari pemimpin untuk memenuhi hak-hak. Ada satu hadis Nabi yang sahih Bukhari Muslim ya, menyatakan hadis Nabi bersabda ya, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi haramallahu alaihi jannah. Jika ada seorang hamba yang diamanahi oleh Tuhan sebuah kekuasaan, tetapi kemudian dia meninggal sebagai seorang pemimpin yang zalim, sebagai pemimpin yang tidak memberikan hak-hak rakyat, ya, maka diharamkanlah surga bagi dia. Jadi orang-orang atau pemimpin yang tidak mampu memenuhi hak-hak rakyat, dia diharamkan untuk masuk surga. Dan ini adalah hadis tentang kedaulatan rakyat. Jadi Tuhan itu sesuai dengan banyak firman, ya kan? Allah berfirman misalnya di dalam surat Al-Ma'un, ya kan? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, ya kan? Tahukah engkau siapa itu pendusta agama? Pendusta agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim dan berat tangannya untuk membantu fakir miskin. Jadi yang disebut sebagai kedaulatan Tuhan itu adalah perintah Tuhan untuk memberikan hak-hak kepada rakyat, ya, kepada orang-orang yang paling terzalimi, yang paling lemah. Itulah makna dari kedaulatan Tuhan. Lalu yang terakhir di dalam konstitusi syariah adalah hifdzul mal atau menjaga harta. Nah, menjaga harta ini kalau di dalam Islam itu juga bersifat sosialistik, ya, karena misalnya zakat itu mencerminkan sebuah prinsip anti kepemilikan, bukan anti kepemilikan individual ya, tetapi prinsip bahwa di dalam harta kita itu ada hak dari orang lain, ya, pemerataan ekonomi. Sehingga kemudian hifdzul mal itu bukan hanya menjaga properti kita, tapi juga menjaga hak-hak orang lain, hak-hak fakir miskin, ya, di dalam harta kita. Sehingga hifdzul mal itu sesuai dengan sila keadilan sosial. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk mempertentangkan Islam dan Pancasila, bahkan menyebut Pancasila sebagai tauhid, ya kan? Karena apa? Ya karena di dalam Pancasila ada Tuhan. Kalau kita tidak melihat, kalau kita tidak mampu melihat Tuhan di dalam ketuhanan yang Maha Esa, maka sebenarnya kita mengalami rabun mata hati, mengalami rabun pikiran, mengalami rabun akal. Terima kasih, semoga ada manfaatnya Tadarus Pancasila ini. Kita ketemu dengan Tadarus Pancasila sesi lain, ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.